Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kita. Nah, kali ini kita membahas beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, rukun iman kan ada 6. Nah, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Nah, apa dan bagaimanakah malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang gitu ya. Kalau manusia kan makhluk nyata. Bisa dilihat, dipegang. Tapi malaikat tidak bisa. Ada, cuma tidak bisa dipegang, dilihat begitu. Ya, ada beberapa orang tertentu yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan malaikat. Seperti para rasul, para nabi itu bisa. Kalau seperti manusia biasa seperti kita ya jarang-jarang ada. Nah, ini malaikat itu makhluk gaib. Diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Nah, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Kalau setan, jin, itu kan dari api. Manusia dari tanah. Kemudian yang istimewa dari malaikat itu dikaruniai atau diberi oleh Allah akal. Akal ya, pikiran. Tetapi tidak dikaruniai nafsu. Nafsu itu apa? Keinginan yang aneh-aneh. Keinginan makan, keinginan minum, keinginan piknik, dan seterusnya. Malaikat tidak punya nafsu, keinginan yang aneh-aneh. Maka, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Nah, yang membedakan lagi dengan kita ya, kita kan punya akal, kita diberi akal oleh Allah, juga diberi nafsu. Maka kadang-kadang manusia itu taat, kadang-kadang ngeyel gitu. Karena ada nafsu manusia itu, punya keinginan, punya kemauan ngeyel, punya kemauan nakal dan seterusnya itu karena nafsu. Nah, kalau malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu, maka selalu taat kepada Allah. Kemudian malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya, berbeda dengan manusia. Allah menciptakan makhluknya ya. Itu kekuasaan Allah, kehendak Allah seperti apa. Nah, malaikat tidak punya jenis kelamin. Maka tidak punya nafsu juga, toh? Tidak punya jenis kelamin. Maka tidak ada malaikat kok menikah. Itu nggak ada. Malaikat punya anak, gitu ya. Nggak ada. Ini wujudnya seperti apa ya? Kita yakini saja. Ada malaikat itu yang kecil, ada malaikat yang besar, meliputi bumi, itu juga ada. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian jumlahnya di dalam hadis, dalam Al-Quran itu sangat banyak. Banyaknya tidak bisa kita hitung. Ya. Cuma kok jumlah yang ada itu kok 10 gitu ya, yang populer. Itu adalah jumlah yang wajib kita imani. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, wajibnya beriman kepada malaikat itu adalah 10 malaikat. Selain ada 10, ada malaikat-malaikat lain. Ada banyak sekali. Cuma kita tidak wajib mengimani mereka. Yang wajib kita imani, kita percaya, kita yakini adalah yang 10 ini. Nah, siapa sajakah 10 malaikat itu? Nah, setiap malaikat itu ada tugas-tugasnya. Ini nanti yang kita perhatikan ya. Dan biasanya masuk soal-soal ujian.
Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Sekarang tidak ada nabi, tidak ada rasul. Malaikat Jibril ini menjadi pemimpin para malaikat, ketua kelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Ini membagi rezeki. Yang memberi rezeki kan Allah. Nah, Mikail ini bertugas untuk membagi-baginya. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan hujan. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa malaikat yang bertugas menurunkan hujan? Nah, itu Mikail. Karena hujan itu kan rezeki. Selain hujan, Mikail juga mengatur angin. Dengan angin itu, maka bisa membantu penyerbukan tanaman agar bisa berbuah. Gitu ya. Nah, itu salah satu cara-caranya. Dan yang ketiga adalah Israfil. Tugas meniup sangkakala nanti hari kiamat. Hari kiamat belum akan datang ya, masih lama. Nah, malaikat Israfil hingga hari ini ya tidak ngapa-ngapain ya, tidak ngapa-ngapain. Dan dia juga tidak pernah mencoba meniup sangkakalanya. Nah, malaikat Israfil bermain dengan sangkakalanya nanti kalau terjadi kiamat ya geger nanti ya. Nah, ini Israfil. Jangan sampai keliru dengan Israel. Kalau Israel bertugas mencabut nyawa. Yang hidup jadi mati. Ini tugasnya malaikat Israel. Nah, ini dua malaikat ini jangan sampai tertukar ya. Ada Israfil dan Israel. Ini pakai S, ini pakai Z. Ini F ada di sini, F ini tidak ada. Diingat-ingat ya. Kemudian mungkar. Malaikat mungkar menanyai manusia di alam kubur. Kalau manusia sudah meninggal, dia berpindah dari alam dunia ke alam kubur atau disebut alam barzakh. Berarti di dalam kuburan, bukan di dalam kuburannya, tapi alamnya yang berbeda. Kan ada alam dunia seperti kita yang hidup ini. Nanti ada alam kubur, alam barzakh. Setelah alam barzakh, nanti hari kiamat ada alam akhirat. Ini alamnya, bukan tempatnya. Di alamnya sudah berbeda. Ini mungkar menanyai manusia di alam kubur. Apa yang ditanya? Kalau manusia meninggal dunia dikubur, kemudian akan berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir ya. Nanti nomor 6. Ditanyai siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kalau manusia itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia selamat. Ya. Artinya dia sudah bisa merasakan kenikmatan surga di alam kuburnya. Kalau tidak bisa menjawab, maka ini tugasnya malaikat nakir. Akan disiksa oleh malaikat nakir di alam kubur. Siksanya seperti apa ya? Ada yang dipukul, ada yang di macam-macam ya. Kita tidak usah membayangkan itu. Nah, kalau tidak bisa menjawab tadi, maka disiksa oleh malaikat nakir. Siksanya hampir-hampir seperti siksa di neraka. Maka di alam kubur itu bisa diistilahkan sebagai mencicipi kenikmatan di akhirat. Kalau orangnya beriman, beramal soleh, ya insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar. Sebaliknya kalau orang itu musyrik, jahat, ya bisa-bisa dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Ini mencatat amal baik.
Maka kalau kita sebagai manusia ya harus ingat bahwa ada malaikat yang selalu mendampingi kita, yang selalu mencatat kegiatan-kegiatan kita. Mana yang baik dicatat. Dan juga ada malaikat atid, nanti dia mencatat yang buruk. Selalulah ingat dua malaikat ini. Apapun, sekecil apapun, amal kita dicatat. Yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat. Nanti kalau di hari kiamat, semua catatan amal kita ini akan dilaporkan kepada kita. Nilainya baik ataukah buruk. Kalau lebih banyak amal baiknya, maka insya Allah bisa masuk surga. Sebaliknya, kalau lebih banyak amal buruknya, apalagi tidak ada amal baiknya gitu ya, maka pasti masuk neraka. Nah, kemudian yang 9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Atau ada yang mengatakan menjaga pintu neraka. Memang neraka itu ada pintu-pintunya. Neraka misalnya ada neraka jahanam, neraka wail, neraka jahim, sakor, dan seterusnya. Nah, ini nama-nama neraka. Dan yang menjaga surga adalah malaikat Ridwan. Ada surga Firdaus, surga Darussalam, surga Aden, surga Naim, dan seterusnya. Itu nama-nama surga. Nih, 10 ini kalian harus perhatikan, kalau mampu ya dihafalkan. Biar nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian. Nah, yang berikutnya ini adalah julukan malaikat. Jadi malaikat itu punya sebutan lain atau nama-nama lain. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu ya. Pak Hasan ambilkan yang populer saja. Nah, malaikat Jibril ini punya julukan Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Juga dengan sebutan Namus Akbar. Malaikat Raqib dan Atid sebutannya atau julukannya adalah Kiroman Katibin. Kiroman Katibin itu penulis-penulis yang mulia. Karena tugasnya kan menulis, mencatat. Kemudian malaikat Malik disebut dengan Zabaniyah. Dan satu lagi malaikat Ridwan disebut malaikat Muqarrabin. Ini juga nanti biasanya muncul dalam soal-soal ujian. Nah, sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita harus punya perilaku yang mencerminkan keimanan kita pada malaikat. Pak Hasan sebutkan beberapa di antaranya ya. 1, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Artinya ketaatan kita kepada Allah itu tanpa pamrih. Tidak perlu mengharap pujian dari manusia, tidak perlu dipamer-pamerkan. Itu ikhlas saja karena Allah, demi Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Karena kita tahu ada malaikat yang selalu mendampingi kita itu tadi, maka kita harus menjauhi larangan Allah agar catatan-catatan kita itu lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita kan beriman pada malaikat, ada malaikat yang mencabut nyawa. Kalau nyawanya sudah dicabut, yang tadinya hidup jadi mati. Nah, hidup ini kan hanya sementara. Maka kita tidak boleh terlalu membangga-banggakan hidup di dunia. Karena ada hidup yang lebih abadi, lebih mulia, yaitu hidup di akhirat. Di dunia ini untuk mencari bekal agar kita bisa selamat di akhirat. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Nah, ini sebagai bekal di akhirat, ya. Nah, ini semoga kita bisa punya perilaku-perilaku kebaikan-kebaikan seperti ini. Nah, untuk tugasnya, selain
Kalian perhatikan video ini ya. Juga kalau nanti ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Nah, untuk tugasnya, kalian kirim ke Pak Hasan. Ini dia. Carilah 4 perbedaan antara manusia dan malaikat. Nah, tadi di depan Pak Hasan sudah sebutkan sedikit ya. Perbedaan antara manusia dan malaikat. Bedanya apa? 4 ya. Nah, ini Pak Hasan kasih contoh. Misalnya, nah ini, manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat dari cahaya. Nah ini baru 1 ya, bukan 2. 1 manusia diciptakan dari tanah, 2 sedangkan malaikat dari cahaya. Ini bukan 1 dan 2, ini 1. Nah kalian sebutkan 4. Ya, selain yang ini, selain diciptakan ini, kalian sebutkan 4. Ditulis di buku kalian, kemudian nanti difoto dan kirim ke Pak Hasan ya. Demikian, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.